Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Gibran dengan NPM 2510011 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil pengetahuan saya, pemahaman saya selama 1 semester mengikuti perkuliahan kewarganegaraan di kelas. Nah, saya memperoleh banyak pemahaman penting mengenai peran dan posisi saya sebagai warga negara Indonesia dalam mata kuliah ini. Tidak hanya membahas teori, tetapi juga membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam video ini, saya akan merangkum apa saja inti dari pembelajaran dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini secara singkat dan sistematis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai landasan dan tujuan. Di sini kita persingkat aja, pendidikan kewarganegaraan di awal perkuliahan. Kami mempelajari landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Materi ini menekan bahwa kewarganegaraan bertujuan untuk warga negara yang berkarakter Pancasila, memiliki kesadaran hukum, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana membangun tanggung jawab sosial dan nasional. Lanjut, yang kedua yaitu warga negara cerdas di era digital. Selanjutnya di kelas juga kita membahas tentang warga negara cerdas di era digital. Nah, dalam materi ini mengajarkan pentingnya literasi digital serta berpikir kritis, bijak dalam menggunakan media sosial. Sebagai warga negara, kita dituntut untuk tidak mudah terprovokasi video atau berita-berita hoax, dan mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab selayaknya warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu ada materi mengenai identitas dan integrasi nasional. Di dalam pembahasan identitas dan integrasi nasional ini, saya memahami bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya itu merupakan kekuatan bangsa. Persatuan dan kesatuan harus dijaga melalui sikap toleransi, saling menghargai demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat itu ada hak dan kewajiban negara. Di dalam materi berikut membahas hak dan kewajiban negara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di kelas ditekankan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Menuntut hak harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban seperti mentaati hukum dan menjaga ketertiban umum. Oke, dan yang kelima itu ada negara dan konstitusi. Pada bagian negara dan konstitusi, saya mempelajari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan serta melindungi hak-hak dari warga negara. Dan yang keenam ada negara hukum dan demokrasi. Materi negara hukum dan demokrasi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Demokrasi dijalankan dengan menjunjung kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Dan yang ketujuh ada demokrasi dalam sistem NKRI. Di kelas juga dibahas mengenai demokrasi dan sistem NKRI-nya yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia mengutamakan musyawarah, keadilan, dan persatuan, bukan sekedar kebebasan tanpa batas. Dan yang kedelapan yaitu mengenai reformasi dan penegakan HAM. Materi ini merupakan atau memberikan pemahaman bahwa hak asasi manusia itu harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Reformasi menjadi tonggak penting dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang kesembilan yaitu mengenai bela negara. Dalam pembahasan bela negara, saya memahami bahwa bela negara tidak hanya dilakukan melalui militer saja, tetapi juga kontribusi positif sesuai peran masing-masing, seperti belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga sebuah persatuan. Dan yang ke-10 yaitu mengenai etika dan moralitas berbangsa.
Etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengajarkan pentingnya sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nilai moral menjadi dasar dalam berinteraksi di dalam masyarakat dan bernegara. Dan yang ke-11 yaitu mengenai wawasan Nusantara. Materi wawasan Nusantara ini menanamkan cara pandang bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara. Kesadaran ini penting untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang ke-12 ya. Yang ke-12 yaitu mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini kita bisa dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi ancaman dan tantangan. Yaitu ketahanan ini meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang ke-13 materi yang pertemuan 13 itu mengenai globalisasi dan pengaruhnya. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi warga negara. Di kelas ditekankan juga bahwa kita harus terbuka terhadap pengembangan global, namun tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai bangsa. Dan yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu mengenai filsafat Pancasila. Sebagai penutup, filsafat Pancasila itu menjadi dasar dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama perkuliahan saya itu memahami bahwa Pancasila itu bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga pedoman hidup yang harus diterapkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Melalui mata kuliah kewarganegaraan, saya lebih sadar akan peran saya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sekian materi-materi dari semester awal materi-materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir yang bisa saya ringkas atau bisa saya pahami. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang di luar materi yang saya dapatkan di perkuliahan ini, yaitu saya jadi lebih tahu bahwa ketika kita mengkonsumsi karbohidrat di pagi hari, maka akan membuat tubuh kita terasa lebih ngantuk. Nah, itu benar. Nah, saya juga mengetahui cara untuk mengatasinya, yaitu dengan mengganti karbo dengan buah-buahan saja untuk sarapan di pagi hari. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.